أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini seyogianya yang memberikan ilmu kepada kita pada pagi hari ini atau yang selayaknya duduk di hadapan para jamaah sekalian adalah Dr. Bahri Qasim MA. Akan tetapi karena beliau salah pengertian, karena memang bulan ini berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lalu. Kita tahu kalau Sabtunya adalah pekan ketiga, Ahadnya adalah pekan keempat. Nah, karena ketidaktahuan beliau itu, beliau ternyata safar ke Pekanbaru mengisi kajian di sana, karena dia mengira jadwal dia di Al-Ikhlas adalah pekan depannya, sehingga di pekan ini beliau ambil untuk mengisi di Pekanbaru. Mudah-mudahan tidak ada satu apapun yang membahayakan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memberkahi ilmu beliau. Para hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini insyaallah kita akan sedikit membacakan tentang keutamaan ayat kursi. Jika nanti ada kesempatan lainnya, kita akan menafsirkan secara ringkas ayat kursi yang mungkin senantiasa kita baca, minimal dalam satu hari 5 kali kita membacanya, minimal. Bisa jadi 7 kali dan mungkin bisa lebih daripada itu. Oleh karenanya sangat mengharuskan kepada kita untuk benar-benar memahami ayat kursi yang senantiasa menjadi rutinitas yang sering kita baca di setiap harinya, minimal kita membacanya 5-7 kali. 5 kali di setiap selesai sholat 5 waktu. 2 kalinya mungkin di zikir pagi dan di zikir petangnya. Jadi hampir 5-7 kali kita merutinitaskan untuk membaca ayat kursi ini. Langkah layaknya bagi kita untuk memahami keutamaan dari apa yang kita bacakan, atau sedikit menafsirkan atau memahami per kata atau per kalimat dari setiap apa yang kita baca dari ayat kursi tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi. Ayat, kata para ulama menafsirkannya adalah tanda-tanda kekuasaan. Kursi adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat itu adalah ayat per ayat dari Al-Qur'an. Kursi adalah karena memang ada kalimat kursi di dalam ayat tersebut. Di dalam rentetan ayat tersebut ada kalimat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Makanya disebut dengan ayat kursi. Ulama yang pertama menyebutkan ayat di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kursi bentuk tandanya, tanda kekuasaan Allah di antara deretan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia adalah kursi.
Oleh karenanya ulama membagi dua ayat. Ayat ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kalau ayat syar'iyah nanti akan dibagi kepada 3 bahagian lagi. Dua ayat ini atau ayat kauniyah dan ayat syar'iyah didefinisikan oleh para ulama. Kalau ayat kauniyah adalah bentuk-bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak oleh mata, berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti gunung, bumi, langit, kemudian adalah arsy. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik kita bisa nampak atau bisa kita lihat secara zahir mata kepala dengan indera yang kita miliki, atau ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata kepala, akan tetapi dia ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak terlihat, akan tetapi kita bisa melihatnya dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, ini adalah ayat kauniyah, oleh para ulama disebut dengan ayat kauniyah. Ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu adalah ayat-ayat berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terbagi kepada 3. Ada lafaz dan maknanya dari Allah disebut dengan Al-Quran. Ada lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah disebut dengan hadis qudsi. Ada juga lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan hadis nabawi. Nah, ini adalah ayat syar'iyah. Kan tetapi yang dimaksud dengan ayat kursi di sini, wallahu taala alam, lebih cenderung kepada penjelasan di antara para ulama bahwasanya ayat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Apa itu? Yaitu adalah kursi. Kursi, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Saking agungnya dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, termasuk dalam kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di akhir-akhir babnya beliau menjelaskan tentang kursi ini, sehingga di antara para ulama menjelaskan kursi ini dari beberapa riwayat yang dikutip oleh mereka tentang kebesaran kursi, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti turs. Turs itu adalah seperti tameng yang biasa dipakai oleh para prajurit-prajurit atau para mujahid untuk berperang. Tameng itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW, anggaplah itu seperti kursi. Kemudian di atas tameng tersebut kita lemparkan recehan. Waktu itu dicontohkan adalah dirham dan dinar. Lemparkan 7 dirham dan 7 dinar. 7 dirham dan 7 dinar itu, kata Rasulullah SAW, anggaplah itu adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya, saking besarnya kursi tersebut, kalau dibandingkan dengan langit dan bumi yang kita berada di atasnya sekarang ini, itu ibarat recehan uang logam yang kita lemparkan di atas tameng yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berperang. Ini diantara riwayat yang menjelaskan saking besarnya dan saking agungnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain juga menjelaskan tentang perbandingan antara kursi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ulama yang mengatakan arsy dan kursi sama. Tapi pendapat yang lebih kuat di antara para ulama menjelaskan kursi adalah makhluk Allah yang berbeda dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah logam yang dilemparkan di padang pasir yang tidak tahu di mana ujungnya. Ini perbedaan atau perbandingan antara arsy-Nya Allah dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ulama ini yang lebih kuat karena dikuatkan dengan hadis yang lain bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala ini bukan seperti apa yang kita pahami, kursi di mana kita gunakan untuk menjadi tempat duduk kita.
Tapi kursi di sini kata para ulama adalah tempat di mana kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran para ulama dengan beberapa dalil-dalil yang dikuatkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang ayat kursi. Kemudian kita masuk kepada keutamaan ayat kursi. Ada di antara keutamaan ayat kursi. Namun keutamaan ini dianggap oleh ulama, sebahagian ulama lemah, karena memang yang pertama, keutamaan yang pertama ini, karena memang riwayat ini terhenti kepada seorang tabi'in. Artinya tabi'in ini tidak akan mungkin langsung meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau tabi'in ingin meriwayatkan hadis harus melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mungkin bisa lompat langsung masuk ke generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia harus melewati generasi yang bersama Rasulullah, yaitu para sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, dan tabi'in di antara definisinya adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat, bukan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama menganggap penyandaran riwayat ini kepada Rasulullah terputus. Tapi tidak mengapa kita bacakan, hanya saja jangan yakini ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya ketika ayat kursi ini turun, kharra kullu sanadin fid dunya, semua berhala-berhala, kharra jatuh, tunduk jatuh. Artinya ketika posisi berhala itu ada di sini, kemudian karena turunnya ayat kursi tersebut, semua berhala yang begitu tegak berdiri kokoh semuanya berjatuhan, bersungkuran. Wa kadzalika kharra kullu malakin fid dunya wa saqatat tijan wa harabatis syayatin yadribu ba'duhum ala ba'd. Kata para ulama, wa kadzalika kharra kullu malakin fid dunya, bahkan semua raja-raja di muka bumi ini pun ikut tersungkur jatuh. Bahkan mahkota-mahkotanya pun berjatuhan dari atas kepala mereka. Wa harabatis syayatin, bahkan para syaitan pun berlarian, berhamburan lari. Yadribu ba'duhum ala ba'd, saking ketakutan mereka sehingga satu di antara mereka saling bertabrakan. Ila an atau iblis fa akhbaruhu bizalika fa amarahum an ja'u ila al-Madinah fa balaghahum anna ayah yab'atsu an zalika al-kursi qad nazalat. Afan, kami beritahukan mobil Fortuner putih B120 MET parkir di Al-Azhar, lampunya nyala, lampunya masih nyala. Bagi jamaah yang bawa mobil Fortuner putih B120 MET parkir di Al-Azhar, lampunya masih nyala, mohon untuk dicek kembali. Bahkan para syaitan pun ikut berhamburan lari, saking ketakutan antara satu dengan yang lainnya bertabrakan. Ini mungkin bisa kita gambarkan kalau kita dalam keadaan ditimpa musibah yang besar seperti gempa, itu saking ketakutan kita berlari, mungkin antara kita dengan yang lainnya pun saling bertabrakan. Seperti itulah mungkin gambarannya. Sampai mereka kebingungan dan melaporlah mereka ke iblis. Fa akhbaruhu, mereka melaporkan hal tersebut kepada iblis tentang kejadian yang mereka alami. Ketika dicek, ketika diperhatikan, mereka kaji ulang lagi apa yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian mereka pun pergi ke Madinah, fa balaghum anna ayah, kemudian sampailah kepada mereka sebuah berita tentang turunnya ayat kursi. Ini adalah riwayat yang kita sebutkan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah keutamaan ayat, di antara keutamaan ayat kursi, dan ini keutamaan yang sahih dari hadis yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya, karena riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Munzir. Jadi Ubay bin Ka'ab kunyanya adalah Abul Munzir. Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu wahai Abul Munzir, ayat apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada dalam kitab Allah yang paling agung? Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah SAW, atadri ayu ayatin ma'aka fi kitabillahi a'zam? Tahukah kamu wahai Abul Munzir, di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, apakah kamu tahu? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Abul Munzir pun menjawab, aku menjawab, kata Abul Munzir, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah SAW pun berkata, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Lalu ditanya lagi, diulang yang kedua kalinya oleh Rasulullah SAW, wahai Abul Munzir, apakah kamu tahu ayat apa yang ada dalam kitab Allah yang paling agung? Abul Munzir pun mencoba untuk menjawab, artinya menerka-nerka, menebak-nebak, barangkali benar, kalau salah kan bisa dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Dicoba oleh Abul Munzir untuk menjawab. Qultu, aku pun menjawab, kata Abul Munzir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Abul Munzir, jawabannya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan secara sempurna ayat kursi tersebut sampai al-aliyyul azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadaraba fi sadri. Lalu Rasulullah SAW pun mengusap-usap dada Abul Munzir, memukul-mukulnya dada Abul Munzir, dipukul-pukul seperti ini. Wallahi la yahnikal ilmu Abul Munzir. Mudah-mudahan wahai Abul Munzir, Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmumu. Artinya jawaban Abul Munzir tersebut tepat dan benar, sehingga Rasulullah SAW tidak mengkoreksi kembali. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini bahwasanya menyebutkan atau memberikan pelajaran kepada kita di antara sekian ribu ayat yang ada dalam Al-Qur'an, yang paling agungnya adalah ayat kursi. Ada berapa ayat di dalam Al-Qur'an, Pak? Ada berapa ayat yang pernah kita pelajari, yang pernah kita ketahui? 6.666 ayat. Ini mungkin dulu yang pernah diajarkan pada kita. Saya dulu juga waktu SMP, waktu SD SMP sering diajarin sama guru agama untuk mudah menghafalnya jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur'an 6666, angkanya semua sama, 6.666. Mungkin ini diantara ijtihad para ulama tersebut atau upaya yang dilakukan oleh sebagian ulama sehingga menyebutkan dan memudahkan seorang untuk menghafalnya dengan 6.666 ayat. Wallahu taala alam. Ketika saya cari-cari kembali tentang kesahihan tersebut, namun di antara para ulama yang menyebutkan tidak sampai dengan jumlah tersebut, kira-kira jumlahnya 6.236 ayat. Jadi agak jauh sedikit perbedaannya. 6.236 ayat. Di antara sekian ribu tersebut, 6.236 ayat. Ini kan jumlah yang sangat banyak sekali. Tapi di antara sekian ayat tersebut, maka yang paling utama, yang paling agung dari hadis Abu Munzir ini atau Ubay bin Ka'ab ini, maka ayat kursilah yang paling agung. Kalau surat di antara 114 surat, benar Pak? 114? 114 surat. Surat mana yang lebih agung? Surat apa yang lebih agung? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah disebut dengan
ummul kitab, induknya kitab Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Ikhlas hanya sepertiganya saja, belum dikatakan induk. Sepertiga itu karena memang kandungan dalam Al-Quran itu pembahasannya adalah tentang tauhid, sehingga disebut dengan sepertiga Al-Quran, karena hampir sepertiga Al-Quran itu pembahasannya, kandungannya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Fatihah tidak hanya pembahasannya tentang tauhid, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya tentang tauhid. Nanti setelah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih tentang tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, sudah bahasnya berbeda lagi, tentang fikih, tentang akidah, tentang adab, akhlak, semua dibahas dalam kitab Al-Fatihah atau ayat surah Al-Fatihah tersebut. Sehingga surah di antara sekian ratus, maka yang paling agung, yang paling utama adalah surah Al-Fatihah. Namun kalau kita kembali kepada ayatnya, per ayatnya yang paling agung adalah ayat kursi. Bisa dipahami ya Pak? Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang berikutnya, bahwasanya ayat kursi ini adalah sebagai doa dan zikir di malam hari untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari gangguan syaitan. Jadi ayat kursi ini bisa kita jadikan amalan, rutinitas yang kita bisa baca di setiap malamnya sebelum kita tidur. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dan terlindung dari gangguan syaitan. Riwayat itu adalah riwayat yang sahih, dan di dalam sebuah kisah yang sedikit panjang, tapi inti daripada riwayat itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala li, berkata Rasulullah SAW kepadaku, kata Abu Hurairah, lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, lan yazala 'alaika minallahi hafizun, akan senantiasa Allah akan menjagamu wahai Abu Hurairah, wala yaqrabaka syaitan, bahkan syaitan tidak akan mendekatimu hatta tusbih, sampai di subuh hari. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurud itu sebab diturunkannya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan beliau untuk menjaga harta zakat kaum muslimin. Zakat tersebut adalah zakat fitrah, zakat yang dikumpulkan di Baitul Mal, di antaranya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikumpulkan satu tempat, lalu sudah terkumpul banyak, dijagalah atas perintah Rasulullah SAW oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di malam pertama Abu Hurairah menjaga dengan amanah yang telah diperintahkan kepada beliau. Akhirnya beliau berjaga-jaga dan mendapati di malam pertama tersebut ada seseorang yang masuk untuk mencoba mencuri makanan pokok berupa zakat fitrah dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, orang tersebut mengutarakan alasannya kenapa dia mencoba untuk mencuri. Wahai Abu Hurairah, tidaklah saya mencuri kecuali ini adalah suatu hal yang saya butuhkan untuk keluarga saya, dan saya mengambilnya adalah secukupnya. Saya tidak mengambil lebih daripada itu. Izinkanlah saya untuk membawanya. Akhirnya Abu Hurairah karena mendengar uzur tersebut, alasan tersebut, maka Abu Hurairah pun melepaskan orang tersebut, dilepaskan. Di malam yang kedua Abu Hurairah masih berjaga-jaga dan menjalankan amanah tugas dari Rasulullah SAW. Di malam kedua ternyata Abu Hurairah mendapatkan sosok laki-laki yang sama yang di malam pertama dengan mencoba untuk mencuri kembali. Kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Tangkap. Namun Abu Hurairah memang orang yang sangat bijaksana, tidak langsung menghakimi sendiri, sehingga beliau bertanya kembali apa yang mendorong seorang laki-laki ini untuk mencuri lagi.
Lalu dia mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa di rumah untuk kebutuhan keluarga. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya. Di malam yang ketiga ternyata datang lagi sosok yang sama. Akan tapi kali ini Abu Hurairah, karena memang ini adalah yang ketiga kalinya, Abu Hurairah tidak ingin melepaskannya. Artinya perkara ini harus diangkat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diadili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini sudah 3 kali. Akhirnya seorang laki-laki ini berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau mau aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila engkau amalkan amalan tersebut, engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak akan diganggu dan dibisik-bisikkan oleh syaitan." Tentu sesosok sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah ini yang haus akan ilmu, dia mengiyakannya. Baiklah, kalau engkau bisa memberikan sesuatu kepadaku, beritahu aku. Diberitahukan tadi seperti apa yang telah disebutkan, bahwasanya amalan yang perlu diamalkan, tapi karena memang ada kesepakatan antara Abu Hurairah dengan laki-laki ini, akhirnya karena dengan ilmu tersebut Abu Hurairah melepaskan laki-laki ini. Tapi karena memang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka tidak mendapatkan ilmu itu langsung dari Rasulullah SAW, apalagi Rasulullah SAW masih hidup di saat itu, sesosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dia senantiasa menyertai Rasulullah, masa sih saya tidak tahu ilmu ini, masa sih saya tidak pernah mendengar tentang ilmu ini. Akhirnya Abu Hurairah keesokan harinya melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau tahu di hari pertama, hari kedua saya bertugas, saya menangkap sosok orang ini dan engkau mengetahui bahwasanya dia akan datang kembali. Nah, ya Rasulullah, dia datang lagi yang ketiga kalinya ya Rasulullah. Tapi yang berbeda adalah dia ini mengajarkan saya sesuatu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar apa yang telah diucapkan oleh seorang laki-laki tersebut?" Kata Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa sosok laki-laki yang 3 malam berturut-turut ingin mencoba mencuri tersebut?" Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak kenal ya Rasulullah laki-laki tersebut. Dia adalah syaitan. Dia adalah jin yang menjelma menjadi manusia." Jadi jin itu bisa menjelma menjadi manusia. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an ini. Ketika mendengar hal tersebut, ternyata syaitan atau jin yang menjelma menjadi manusia sempat ngobrol dengan Abu Hurairah, bahkan mengajarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk suatu ilmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguhnya syaitan itu senantiasa sering kali berdusta, akan tetapi kali ini dia benar, kali ini dia jujur. Artinya ilmu yang diajarkan kepadamu wahai Abu Hurairah ini adalah ilmu yang benar, boleh untuk kamu amalkan. Berarti ini adalah hadis, disebut dengan hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah ada 3, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Ada hadis ucapan Rasulullah sallam, ada hadis perbuatan Rasulullah sallam, ada juga hadis persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk hadis. Maka Rasulullah sallam kuatkan lagi dengan hadis qaulinya, dengan hadis ucapannya. Kata Rasulullah sallam, "Lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbih." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Abu Hurairah, jika engkau benar mengamalkannya di malam hari sebelum engkau tidur, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu pada malam hari tersebut adalah milikmu dan syaitan tidak akan berani mendekatimu sampai pagi hari itu datang." Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini banyak para sahabat-sahabat yang mengamalkannya. Di antaranya adalah asar Abdurrahman bin Auf. Asar Abdurrahman bin Auf ini asar itu umum. Asar itu adalah bisa perkataan Rasulullah SAW, bisa perkataan para sahabat, bisa juga perkataan para tabi'in, disebut dengan asar. Asar dari Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya Abdurrahman bin Auf idza dakhala baitahu qara ayatul kursi. Pernah Abdurrahman bin Auf ini
ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia bacakan ayat kursi fi zawiyya baitihil arba', pada setiap pojokan rumahnya yang 4. Mungkin di zaman dulu rumahnya cuma segi 4, jadi di setiap pojoknya itu, di pojokan-pojokan 4-nya dia bacakan ayat-ayat kursi. Artinya dia ruqyah rumahnya. Ma'nahu ka'annahu yaltamis bizalika wa an tanfiya anhu asy-syaitan min zawiyati baitih. Dia berharap dengan bacaan ayat kursi yang dia bacakan di rumahnya tersebut, di setiap pojokan-pojokan rumahnya, agar syaitan tidak masuk ke dalam rumahnya. Agar syaitan tidak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian seperti asar Umar bin Khattab, untuk mendapatkan penjagaan Allah pada dirinya, dia mencoba juga untuk mengamalkan hadis ini. Bahkan pernah dalam riwayat dijelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergulat dengan seorang jin. Fasara'ahu, kemudian saling berlawanan antara Umar dengan jin tersebut. Faqala lahu jin, maka jin tersebut berkata kepada Umar, "Khalli anni hatta u'allimaka ma." Kata jin berkata kepada Umar, mungkin ketika itu jin sudah tidak kuat untuk berduel dengan Umar, akhirnya dia mengatakan suatu ucapan kepada Umar, "Khalli anni, lepaskan aku wahai Umar, hatta u'allimaka, sampai aku akan mengajarkanmu sebuah ilmu." Kemudian Umar pun melepaskannya. Fakhalla anhu fasa'alahu faqala innakum tamtana'una, sungguhnya engkau wahai para manusia termasuk Umar akan terbebaskan dari gangguan syaitan jika engkau mengamalkan bacaan ayat kursi setiap selesai salat fardu. Ini diantara asar yang dijelaskan oleh para ulama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu manakala ingin mendapatkan penjagaan dari Allah dari berbagai macam bahaya, termasuk bisikan-bisikan syaitan, dengan mengamalkan ayat-ayat kursi yang bisa diamalkan oleh kita sebagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan dalam asar Ali bin Abi Thalib, menjelaskan Ali bin Abi Thalib juga mengamalkan dan terus membaca ayat kursi ini. Beliau pernah mengatakan, qara'aha idza akhadha madja'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abiyati haulahu. Kata para ulama menjelaskan tentang asar dari Ali bin Abi Thalib ini, pernah Ali bin Abi Thalib membaca ayat kursi ini, idza akhadha madja'ahu, ketika dia ingin beristirahat di malam hari. Supaya apa? Apa harapannya? Amanahullahu ala nafsi, supaya Allah memberikan rasa aman kepada dirinya, wajarihi, dan kepada tetangganya, wajari jarihi, dan kepada tetangga-tetangganya lagi, wal abiyati haulahu, dan rumah-rumah yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib tersebut. Ini harapan Ali bin Abi Thalib manakala membaca ayat kursi tersebut. Dan masih banyak lagi asar-asar yang lain para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Utsman bin Affan, dan mungkin bisa dibaca nanti bagaimana para ulama-ulama sahabat dan para tabi'in manakala mengamalkan terus membaca ayat kursi ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para malaikat-malaikatnya kepada setiap makhluknya. Setiap makhluknya, yang dimaksud di sini adalah manusia. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat, dan jumlahnya bukan 2, bukan 3, bukan 4. Bahkan para ulama menjelaskan dari riwayat yang sahih bahwasanya malaikat yang akan senantiasa setiap hari menyertai perorangan dari manusia ada 20 malaikat. Ada 20 malaikat. 10-nya di siang hari dan 10-nya lagi di malam hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaika bil-laili wan-nahar. Kata Rasulullah sallallahu, sesungguhnya malaikat itu bergantian bil-laili wan-nahar, di siang harinya dan di malam harinya. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, dan mereka mangkalnya di salat fajar dan di salat asar.
Nah, ini bergantiannya malaikat siang dengan malam itu di salat fajar dan di salat asarnya. Kalau dia tugasnya siang hari, waktu shiftnya adalah siang, maka nanti dia naik ke langit di waktu salat asarnya. Maka yang shift malam mangkalnya di waktu asar, nanti waktu subuhnya dia naik ke langit. Makanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, bagaimana engkau mendapatkan hamba-hambaku ketika engkau meninggalkan mereka?" Di antara para malaikat disebutkan di sini, "Ya Allah, aku datang kepada mereka ya Allah, mereka dalam keadaan salat, dan ketika aku tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat." Karena memang di waktu dua salat ini, waktu fajar dan waktu asar. Maka beruntunglah kita, mudah-mudahan termasuk laporan para malaikat kepada Allah, termasuk dalam laporan yang baiknya, dapatkan laporan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama yang merinci di mana-mana saja malaikat tersebut. Di antara para ulama menjelaskan dari beberapa riwayat, dua malaikat yang sudah jelas dan kita ketahui bersama, kiri dan di kanan kita, di arah kiri dan di arah kanan kita. Kemudian di arah depan dan arah belakang. Sudah berapa? 4. Kemudian di dua bibir kita. Di dua bibir kita. Kemudian di lisan kita, di lidah kita. Kemudian di dua bola mata kita. Kemudian satu lagi adalah di ubun-ubun kita. Sudah berapa jumlahnya? Totalnya 10. Nah, inilah malaikat-malaikat tersebut yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi malaikat itu ada di beberapa anggota tubuh kita, di kiri kanan kita, di depan belakang, kemudian di dua bibir kita ini, atas bawah ada malaikat. Kemudian di lidah kita. Maka hati-hati dalam berucap karena di sana ada malaikat, dan hati-hati di dalam bertindak karena memang setiap apa yang kita lakukan itu, jika maksiat yang kita lakukan, malaikat-malaikat ini akan pergi. Karena malaikat tidak suka berdekatan dengan orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kemudian juga di bola mata kita. Maka hati-hati ketika dalam memandang, gunakanlah bola mata kita untuk memandang suatu hal yang baik. Kapan itu kita gunakan untuk bermaksiat? Ingat, di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga satu lagi ada di ubun-ubun yang kita sering gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pun di situ ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Menjaga dua bola mata kita, menjaga bibir kita, menjaga lisan kita, bahkan menjaga keseluruhan tubuh kita dengan Allah utus malaikat di arah depan dan arah belakang. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keutamaan yang berikutnya. Bahwasanya ayat kursi di antara keutamaannya adalah terdapat nama Allah yang paling agung di dalam ayat tersebut. Jadi sekian ribu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya nama dan sifat Allah tidak terbatas. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang kita ketahui, itu bukan pembatasan kata para ulama. Bukan terbatas hanya 99. Itu adalah 99 yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ketahui, untuk kita hafal, dan lebih bagus lagi kita pahami maknanya. Ini yang dimaksud. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang menghafalnya, siapa orang yang mempelajarinya, atau siapa orang yang memahami makna nama-nama tersebut, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Hadis ini tidak menjelaskan kata para ulama pembatasan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan kita juga harus beriman dengan nama-nama Allah, masta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, kami juga beriman ya Allah dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan. Artinya ada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh makhluknya, yang Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui hal tersebut, dan ini tetap kita harus imani walaupun kita tidak mengetahuinya. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rentetan nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk yang agung di dalam ayat kursi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan berupa Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum.
Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini dikuatkan lagi dengan beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Intinya bahwasanya termasuk Al-Hayyu Al-Qayyum, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keutamaan yang berikutnya. Siapa orang yang membacanya setiap selesai solat yang 5 waktu, maka dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa orang yang membaca dan mengamalkan ayat kursi ini setiap selesai solat yang 5 waktu, maka Allah berikan jaminan surga bagi orang tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat yang 5 waktu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah kecuali kematian. Sekali lagi, siapa orang yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat yang 5 waktu, maksudnya salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya ketika dia mati kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya ayat kursi bisa menjadi pelindung, benteng buat kita dari syaitan jika dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Maka disebut dengan zikir, di antara zikir pagi dan petang adalah ayat kursi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'aha ghudwatan ujirta minna hatta tumsi, wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca ayat kursi ini ketika waktu petang, maka ia akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Allah akan berikan perlindungan kepada orang tersebut jika dia baca di waktu petang. Sampai kapan? Sampai pagi harinya. Dan siapa orang yang membacanya di pagi hari, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di sore harinya. Maka ketika orang membacanya di pagi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan sampai di sore harinya. Kemudian di sore harinya dia lanjutkan lagi untuk membaca ayat kursi ini, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan sampai nanti di pagi esok harinya. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan ayat kursi. Kita masuk pada sedikit penjelasan secara ringkas tafsir dari ayat kursi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم." Para ulama menjelaskan satu poin ayat ini, satu ayat ini dalam menjadi 10 pembahasan oleh para ulama. Bisa dilihat nanti dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir ada 10 poin di dalam ayat ini yang dijelaskan. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama tentang Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu ini adalah kalimat tauhid. Allahu la ilaha illahu adalah kalimat tauhid. Sama kalimat ini seperti kita ucapkan la ilaha illallah, sama. La ilaha illallah dengan Allahu la ilaha illahu. Hanya saja Allahnya diawalkan. Allahu terus
la ilaha illa hu. Huwa itu kembali kepada kalimat Allah. Karena dalam bahasa Arab huwa ini adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Setiap dhamir, setiap kata ganti itu pasti ada pengembaliannya kepada pokok asal kalimatnya. Maka Allah adalah isim zahirnya. Isim zahir itu adalah isim yang nampak, yang jelas. Huwa itu adalah kata ganti dari kalimat Allah ini. Maka huwa ini adalah sebagai pengganti dari kalimat Allah. Sama kata para ulama, Allahu la ilaha illahu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini termasuk kalimat tauhid. Kita tahu bahwasanya keutamaan kalimat tauhid dari beberapa yang kita pelajari tentang ilmu akidah sangat besar sekali. La ilaha illallah adalah tiket seorang muslim untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa orang akhir daripada hayatnya, akhir daripada kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat-sangat agung sekali. Saking agungnya digambarkan oleh para ulama, seandainya, ini hadis yang sahih juga, seandainya kata Rasulullah SAW 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu diletakkan satu di sebelah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan lagi di sebelah timbangan yang lain, maka niscaya la ilaha illallah timbangannya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalam hadis yang lain disebut dengan hadis bitaqah. Bitaqah itulah kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Jadi ada kartu, ada tiket yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Dalam bahasa hadisnya adalah bitaqah. Bitaqah itu kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Pernah seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dipanggil, diwawancara, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap catatan-catatan yang telah dicatat oleh malaikat. Ada 99 catatan. Dan itu semuanya catatan kejelekan. Semuanya catatan isinya dosa. Ada 99 catatan, dan satu catatan itu kata Rasulullah SAW sejauh mata memandang. Bisa kita bayangkan seluas apa catatan tersebut, dan isinya semuanya adalah tentang kejelekan-kejelekan orang tersebut. Allah SWT bertanya kepada hamba tersebut, wahai hamba, apakah kamu barangkali ada yang ingin dikomplainkan, barangkali tidak sesuai dengan apa yang dicatat oleh malaikat, barangkali malaikat ada yang keliru mencatatnya, apa kamu ada yang ingin koreksi? Kata Allah Subhanahu wa taala, saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengajak diskusi orang tersebut. Kata orang tersebut menyebut, ya Allah, benar, apa yang dicatat ini semuanya benar, tidak ada yang keliru. Barangkali kata Allah Subhanahu wa taala, kamu memiliki uzur, alasan. Kamu bisa utarakan sekarang, kamu kenapa melakukan ini. Barangkali kamu ada uzurnya, ada alasan yang mungkin mengurangi atau bisa terhapuskan ini. Kata hamba tersebut, tidak ada ya Allah, aku melakukan ini tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dapat saya utarakan, karena memang apa yang saya lakukan ini adalah atas ikhtiar, atas pilihan saya ya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari catatan-catatan ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu bitaqah untuk hamba tersebut, yaitu tertulis la ilaha illallah, dan dengan itu dia terselamatkan dari catatan-catatan kejelekan tersebut dan menyelamatkan ia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat sangat agung. Maka pelajari kalimat la ilaha illallah ini secara mendetail, karena memang tidak kita bisa bahas di pembahasan yang singkat tentang la ilaha illallah. Pembahasannya sangat besar, sangat luas, dan bisa dipelajari nanti di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Karena kalimat la ilaha illallah ini memiliki rukun, memiliki syarat-syarat, sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam kita tahu syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini 4, salat, zakat, puasa, haji memiliki rukun dan syarat. Begitu juga syahadatain, 2 kalimat syahadat memiliki
rukun dan syarat. Ini juga harus wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ketahui. Walaupun kita tidak menghafalnya, minimal kita telah mempraktekkannya dan tergugurkan dari kita kewajiban untuk mempelajarinya. Para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Allah itu Al-Hayy. Hayy adalah yang maha hidup. Al-Qayyum dan maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan kita. Allah menciptakan langit dan bumi dan sekaligus mengaturnya. Bukan menciptakan begitu saja, tapi mengaturnya. Mengatur bumi ini berputarnya para planet-planet, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Menukar antara siang dan malam, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dan Allah tidak biarkan begitu saja. Allah yang mengaturnya. Dan itu Qayyum, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak butuh dengan para makhluk-makhluknya, apalagi dengan kita yang sebagai makhluk Allah yang paling hina di muka bumi ini, jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan Allah itu tidak akan mungkin sinatun, ngantuk, apalagi naum, apalagi tidur. Allah itu tidak akan merasakan dua sifat yang tercelah ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ini ada pada manusia, menunjukkan manusia tersebut sempurna. Karena kalau ada manusia yang tidak ngantuk dan tidak tidur, ini penyakit. Tapi kalau pada diri Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Allah itu ngantuk, tidak boleh juga Allah itu tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sendiri menafikannya. Allah sendiri yang menolak sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang meniadakannya. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengantuk apalagi sampai tertidur. Pernah dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada ulama yang mengatakan inilah kisah Israiliyat, tapi Allah taala alam, kita tidak mengapa bacakan di sini karena memang ada di tafsir Ibnu Katsir. Ada ulama yang mensahihkannya, ada ulama yang menganggap ini tidak sahih. Kisahnya adalah manakala Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah Allah Subhanahu wa taala tidur? Ini pertanyaan Nabi Musa. Akhirnya malaikat tentu tidak bisa menjawab begitu saja jika belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab. Akhirnya malaikat ini menemui Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan sebuah perintah kepada Musa untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Akhirnya malaikat ini memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memegang dua botol kaca di dua tangannya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sampai 3 hari kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 hari. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memegang dua botol kaca di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sampai 3 hari. Di hari pertama Nabi Musa masih berdiri kokoh. Kemudian sudah masuk malam kedua, sudah mulai ini sudah gemetar karena memang rasa kantuk yang sangat berat yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hari kedua sudah mulai berat sekali matanya, sangat ngantuk. Kemudian di malam yang ketiganya dan seterusnya, belum selesai 3 hari, jatuh salah satu di antara botol tersebut dan pecah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah perumpamaan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini, maka bagaimana lagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi ini. Kalau menganggap Allah Subhanahu wa taala tidur, berarti sama saja menganggap Allah Subhanahu wa taala lalai. Sama saja menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak teliti. Nah, ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa manakala bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidur? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan ini kata para ulama, jika ada sifat Allah yang Allah nafikan, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang Allah tetapkan. Lawannya, apa lawan dari ngantuk dan tidur? Terjaga, maha teliti. Nah, maka ini adalah kata para ulama, jika ada sifat
yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan, yang Allah tolak sifat tersebut menunjukkan bahwasannya sifat lawan daripada itu adalah sifat yang sangat agung. Makanya dalam Al-Quran, fatawakkal 'alal hayyi la yamut. Maka bertawakallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan mungkin mati. Artinya kalimat yang tidak akan mungkin mati, sifat Allah SWT ini menunjukkan tentang keagungannya sifat dan nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Begitu juga dalam ayat yang lain, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak menzalimi hambanya satu orang pun. Seorang pun tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah. Berarti Allah menafikan sifat zalim yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kesempurnaan lawan daripada sifat itu. Apa lawan daripada sifat zalim? Adil. Berarti menunjukkan kesempurnaan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Jadi kita dan harta yang kita miliki ini seyogianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemilikan kita secara tersurat, secara resmi itu kepemilikan kita, namun kepemilikan ini kata para ulama bukanlah kepemilikan yang sempurna. Kita memiliki hanya untuk sementara waktu. Kapan waktu Allah Subhanahu wa taala untuk ambil itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita sehat, kesehatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita masih ada nafas, masih bisa sholat. Bisa jadi kapan waktunya Allah SWT akan tarik nyawa kita tersebut, kita akan meninggal dunia, kita akan wafat. Kapan waktunya kita masih memiliki harta jutaan, miliaran, mungkin aset yang banyak, sewaktu-waktu Allah SWT akan ambil tersebut dalam hitungan menit, hitungan jam, hal itu juga akan terhapuskan, akan hilang dari diri kita. Maka yakini bahwasanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah milik Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa orang yang memiliki syafaat kecuali itu tidak lain dan tidak bukan melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dalam mendapatkan izin dari Allah. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat di antara kita menerjemahkannya apa, Pak? Syafaat itu. Kita sering syafaat, dengar syafaat. Penolong syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu maksudnya itu? Mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada para ulama yang mendefinisikan, sangat bagus sekali definisinya. Syafaat itu adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin wa daf'i madarratin. Ini makna syafaat yang dijelaskan termasuk Syekh Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, dalam kitab tauhidnya, syarah kitab tauhid Al-Qaulul Mufid, dan beberapa ulama menyebutkan tentang definisi syafaat. Kata beliau at-tawassut lil ghair, menjadikan orang lain sebagai perantara. Bijalbi manfaatin, untuk mendapatkan manfaat, wa daf'i madarratin, dan untuk menolak bahaya. Jadi ada 3 poin dalam syafaat ini. Yang pertama, menjadikan orang lain sebagai perantara. Untuk apa kita menjadikan orang lain sebagai perantara? Untuk mendapatkan manfaat, untuk menarik hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita. Dan untuk apa lagi? Untuk menolak setiap bahaya yang akan menerpa kita. Ini adalah syafaat. Sehingga tidak akan mungkin kita mendapatkan syafaat dari diri kita sendiri. Pasti harus melalui perantara. Kemudian contoh untuk mendapatkan manfaat kepada kita. Misalnya kita sudah mendapatkan manfaat.
masuk dalam surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surga, ingin dinaikkan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syafaat beberapa orang-orang yang soleh atau penghuni surga ingin memberikan syafaat kepadanya sehingga naik kepada derajat yang lebih tinggi lagi, maka itu bisa. Begitu juga kita minta syafaat untuk menolak bahaya. Misalnya ada seseorang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya divonis untuk masuk dalam neraka. Kemudian karena ada syafaat dari orang lain, kemudian dengan syafaat tersebut akhirnya dia tidak jadi masuk di neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga poin yang ketiga adalah agar menolak segala bahaya yang menerpa kita. Syafaat tersebut tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang dan tidak akan bisa diberikan oleh seseorang kecuali memiliki dua syarat. Dan dua syarat tersebut termaktub di dalam satu ayat yang Allah SWT sebutkan, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu lahu illa min ba'di an ya'zana Allahu lahu wa yardah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat tersebut, wa kam mim malakin, berapa banyak malaikat yang ada di langit akan tetapi tidak bermanfaat syafaat mereka. Artinya syafaat itu tidak akan mungkin diberikan dan tidak akan mungkin didapatkan oleh orang-orang kecuali dua syarat dalam ayat ini. Illa min ba'di an ya'zana Allahu lahu. Ketika mendapatkan izin, berarti ada izin. Yang kedua mendapatkan ridha. Izin ini buat orang yang ingin memberikan syafaat. Artinya ada si A ingin memberikan syafaat kepada si B. Si A ini tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat kecuali telah mendapatkan izin dari Allah. Ini syarat yang pertama, telah mendapatkan izin. Yang kedua, si B yang akan diberikan syafaat tadi harus mendapatkan syarat yang kedua ini. Apa syarat yang kedua tadi? Ridha. Jadi tidak setiap orang yang telah diberikan syafaat itu bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki, tapi harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah SAW memiliki pamannya Abu Lahab. Rasulullah SAW bisa beri syafaat atau tidak? Bisa. Dapat izin dari Allah untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat? Dapat izin. Tapi kalau dia berikan kepada pamannya Abu Lahab bisa? Kenapa tidak bisa? Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada pamannya Abu Thalib. Karena memang ada kekhususan bagi pamannya Abu Thalib mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW sehingga dia mendapatkan azab yang paling ringan di neraka Allah Subhanahu wa taala berupa memakai sendal yang terbuat dari api neraka. Ini kekhususan. Tapi selain daripada itu, orang-orang yang tidak bertauhid karena tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Syafaat kata para ulama terbagi kepada dua, ada syafaatul ammah, ada syafaatul khassah. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Syafaat yang khusus ini hanya khusus Rasulullah SAW, dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak dimiliki oleh siapapun, baik itu para nabi maupun para rasul, apalagi manusia biasa. Ini khusus pada Nabi Muhammad SAW. Ada syafaatul ammah, syafaat yang umum. Ini dimiliki oleh siapa saja, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat khusus ini misalnya berbentuk syafaatul uzmah, syafaat yang sangat besar sekali, yaitu ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, sudah galau, sudah dalam jangka waktu yang begitu lama, kemudian kengerian-kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan yang ada di padang mahsyar tersebut, sehingga mereka ingin disegerakan hisab mereka. Sudah tidak kuat berkumpul di padang mahsyar. Akhirnya mereka sudah mengeluh, sudah enggak kuat, matahari yang jaraknya 1 jengkal, dalam riwayat yang lain 1 mil dari kepalanya. Mungkin ini suatu situasi yang tidak membuat mereka bisa betah di sana. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat kepada mereka supaya Allah SWT segera menghisap mereka. Kemudian Nabi Adam tidak bisa, saya tidak bisa memberikan itu
Karena saya malu kepada Allah SWT karena pernah mendurhakai perintah Allah SWT untuk tidak mendekati satu pohon yang di surga, tapi bukan saya hanya mendekati tapi saya menikmati dan makan pohon tersebut. Saya malu. Akhirnya datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mampu dan tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Nabi Ibrahim mengarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa. Akhirnya diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan umat Nabi Muhammad saja, tapi seluruh umat, para nabi dan para rasul, semuanya mereka menghadap kepada Rasulullah dan meminta syafaat ini. Maka syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung, syafaat yang sangat besar dan tidak dimiliki kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga contoh syafaatul khassah, ini syafaat khusus bagi Rasulullah sallam, seperti membuka pintu surga. Jadi kalau ada orang yang sudah divonis masuk surga, itu belum bisa masuk surga. Belum tentu bisa membuka pintu surga. Walaupun dia sudah divonis kamu masuk surga, si fulan surga, Abu Bakar surga, Umar surga, semuanya yang telah divonis langsung di dunia ini melalui lisan Rasulullah masuk surga, mereka pun belum tentu bisa masuk surga karena pintu surga itu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan ada para nabi siapapun dan para rasul manapun yang bisa membuka surga ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Ada syafaatul ammah, contohnya sangat banyak sekali. Contohnya ada orang yang mungkin masuk dalam neraka kemudian ingin dikeluarkan melalui syafaat orang lain, ini juga bisa. Ada orang yang di hisapannya antara timbangan kebaikan, timbangan keburukannya sama, maka ada syafaat dari kaum mukminin, ini umum siapa saja. Kemudian diberatkan timbangan beratnya, timbangan amalan solehnya menjadi berat, maka dia masuk dalam surga Allah SWT. Ada orang di surga yang derajatnya rendah, kemudian ingin dinaikkan lagi lebih tinggi, ini bisa melalui syafaat ammah, umum, siapa saja orang bisa memberikannya kepada orang yang diizinkan tentunya dan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Tidak selesai dari pembahasan ini, namun bisa dibaca sendiri insyaallah beberapa pembahasan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.